يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من المتقين. إخوتي وأخوات في الله rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di sore hari Ahad ini kita bisa berjumpa lagi di kajian rutin kita yang membahas tentang adab-adab dalam menuntut ilmu dan menimba ilmu agama. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah suri tauladan kita yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan minal dhulumat ila nur menuju jalan penuh dengan cahaya, yaitu cahaya hidayah, cahaya petunjuk, karena Nabi SAW adalah cahaya. Bahkan beliau adalah pelita dan cahaya yang menyinari umatnya hingga akhir yaumul qiyamah. Ikhwati wa akhwatillah rahimani Allah wa iyyakum. Sore hari ini kita akan kembali membaca kitab karya Syekh Al-Allamah Bakar Abu Zaid bin Abdullah rahimahullah, dan juga syarahnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumallahu jami'an. Dari poin yang ke-33 dari pembahasan Hilyah Thalibul Ilm tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya dan juga kehidupan di dalam menuntut ilmu, kehidupan keilmiahannya. Syekh menyebutkan as-sidqu, yaitu kejujuran. Taib, silakan dibaca matannya, as-sidqu, matannya saja ya. Disiplin ilmu ini hanya dapat dilatih oleh orang yang jujur. Maka pelajarilah sifat jujur sebelum mempelajari ilmu. Semoga Allah merahmatimu. Jujur artinya ucapan yang sesuai dengan kenyataan dan keyakinan. Jadi jujur itu hanya ada satu cara, sedangkan lawannya yakni dusta, memiliki banyak jenis. Naam, Al-Imam Al-Auza'i
rahimahullah mengatakan ta'allamal as-sidqa, pelajarilah olehmu tentang jujur, tentang kejujuran. Jujur adalah seorang menyamakan ucapannya, menyelaraskan ucapannya dengan kenyataan, dengan waqi'. Ta'allam as-sidqa qabla an tata'allam al-ilma. Ketahuilah, pelajarilah kejujuran sebelum engkau mempelajari ilmu. Perhatikan, ulama berpesan agar seorang memiliki sajaya, memiliki sifat-sifat luhur, budi luhur di dalam dirinya, yaitu kejujuran sebelum dia belajar, sebelum dia mendalami ilmu agama ini. Kemudian Waqi' bin Jarrah, gurunya Imam siapa? Waqi' ini gurunya siapa? Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i. Waqi' rahimahullah mengatakan, hadhihi san'ah, profesi ini, ya, yaitu dalam menuntut ilmu, la yartafi'u fiha illa shadiqun, tidak ada yang mampu mengembannya kecuali adalah orang-orang yang memiliki kejujuran, orang-orang yang jujur, orang-orang yang memiliki sifat yang jujur. Maka pelajarilah kejujuran rahimakumullahu jami'an sebelum mempelajari ilmu, kata beliau. Sebelum seorang mempelajari ilmu itu sendiri. Karena ini adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu sebelum dia menjadi alim, sebelum dia menjadi seorang yang alim. Apa itu kejujuran? Syekh Bakar tadi menyebutkan as-sidqu ilqa'ul kalam ala wajhin mutabiqin lil waqi' wal i'tiqad. Kejujuran artinya adalah seorang menyampaikan perkataan yang sesuai dengan kenyataan dan juga yang sesuai dengan keyakinan. As-sidqu min tariqin wahid. Adapun kejujuran, jalannya itu satu. Jujur itu satu, jujur. Ya. Tidak ada banyak jalan, jujur itu cuma satu. Menyampaikan yang selaras apa yang kenyataannya dan apa yang menjadi keyakinannya. Amma naqiduhul kadhib fadurubun alwanun wa masalikun wa audiyatun. Adapun lawan katanya dari jujur, apa itu? Dusta, bohong. Maka dusta itu banyak jalannya, banyak warnanya, banyak polanya. Banyak macamnya. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah wa akhwat fiddin, jujur itu adalah kebenaran, al-haq, sebagaimana kebenaran itu satu, al-haq wahid. Ya. Syekh Mu'taim mengatakan as-sidqu sabilun wahid. Jujur adalah jalannya satu. Wal kadhibu subulun. Adapun kedustaan, kebohongan itu banyak jalan-jalannya, banyak caranya dan macamnya. Wa hakadha al-hidayah wad dhalalah, sebagaimana petunjuk, sebagaimana hidayah itu satu jalannya, sebagaimana kejujuran satu. Wad dhalalah, dan kesesatan itu jalannya banyak. Maka kejujuran dan kedustaan diumpamakan sama dengan kebenaran dengan kesesatan. Ya.
fa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian senantiasa jujur. Ini pesan Nabi SAW. Berkata jujur sesuai dengan kenyataan dan keyakinan. Sungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Meskipun terkadang pahit jalannya, meskipun terkadang susah dan sulit jalannya. Wa innal sidqa yahdi ilal bir. Namun kejujuran itu akan membawa kebaikan. Dan ketahuilah bahwasanya kebaikan itu membawa ke surga. Wa may yazalu rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Senantiasa seorang itu berbuat jujur. Jadi jujur adalah tingkah pola perilaku usaha manusia untuk senantiasa jujur. Sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Karena dia senantiasa berusaha jujur, berkata jujur, ya. Ketika di benaknya terbesit ada pengen berbohong, dia lawan, dia harus berjuang untuk mengatakan hal yang jujur. Diucapkan kejujuran. Kadang jujur itu jalannya berat, ya, dan ada ujian dan banyak ujiannya. Namun ketahuilah bahwasanya kejujuran itu kebaikan, yang kebaikan itu membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum wal kadhib wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan jauhilah oleh kalian kebohongan, kedustaan. Sungguhnya kebohongan dan kedustaan itu akan membawa kepada kefajiran, kejahatan. Dan kejahatan itu membawa kepada api neraka. Wa may yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba. Ada orang yang suka dusta, bohong. Kalau ngomong dikit-dikit bohong. Terus dia sukanya bohong. Ya, sampai dicap sebagai pembohong. Orang kalau udah keseringan bohong, si fulan itu kalau ngomong pasti bohong. Padahal dia jujur. Pas suatu ketika dia ngomong jujur. Karena kebanyakan bohong, akhirnya tidak diterima ungkapannya. Walaupun dia mengatakan jujur, sesekali karena kebanyakan ucapannya adalah bohong, maka dia dicap, dituliskan sebagai pembohong. Wal'iyadu billah. Nah, lanjutkan. Dusta memiliki 3. 1. Dusta untuk menjilat, yakni dusta yang bertentangan dengan kebenaran dan keyakinan seseorang, seperti orang yang menjilat pelaku maksiat atau pelaku bid'ah dengan mengatakan bahwa dia ahli istiqamah. 2. Dusta munafik, yakni dusta yang sesuai kenyataan namun bertentangan dengan keyakinan seseorang, seperti munafik yang misalnya menuturkan hal yang sama dengan apa yang dinyatakan oleh ahli sunnah mengikut hidayah. 3. Dusta bodoh, yakni dusta yang sesuai dengan keyakinan namun bertentangan dengan kenyataan, seperti orang yang meyakini kebenaran kalangan sufi dan menganggap mereka wali Allah. Tayyib. Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan 3 macam dusta, ya, kebohongan. Naam. Ada 3 macam kebohongan, jenis kebohongan, macam kebohongan. Dari disebutkan jujur, asid atau kejujuran itu satu jalannya, sudah. Yang hak, yang benar, ya, itu jujur. Adapun dusta, maka ada banyak jalannya. Di antaranya adalah disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah kadzibul mutamalliq. Dusta, ya, dalam rangka
menjilat pemimpin atau pemerintah atau penguasa, ya, atau yang lainnya yang dia bertujuan untuk tipu muslihat. Dusta mutamallik, yaitu dusta yang untuk mengambil muka, ya. Jelas-jelas orang ini salah dibilang benar, misal, yaitu apa yang menyelisihi yang nyata, kenyataan. Seorang mengatakan menyelisih kenyataan dan juga menyelisih keyakinan. Seperti seorang mengatakan kepada orang ahlul bid'ah, mengatakan ini ahlus sunnah, ini sahabat kita, ini orang yang baik, padahal dia ahlul bid'ah, padahal ini syiah, ya. Tapi dia mensifati karena kebetulan dia ada di tempatnya orang syiah dan sudah dibayar untuk ngomong, dia puji-puji orang syiah ini. Masya Allah, syiah itu punya banyak kebaikan, Masya Allah, gini. Dusta, menyelisih kebenaran yang nyata, yang wakil, dan juga keyakinan, ya. Maka ini dusta yang paling jahat, ya. Nyata-nyata itu adalah kesesatan dikatakan kebenaran, dan seterusnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, al-hidayatu sabiluha wahid, petunjuk jalannya itu satu, wad-dhalalatu subulun mutafarriqah, adapun kesesatan jalannya itu banyak, bercabang-cabang. Sebagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, qala Allah Ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah mengatakan wa anna hadha sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus, ikutilah, fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, dan janganlah ikuti jalan-jalan yang tersesat. Kalian akan bercerai-berai dan akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang mustaqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan yang lain-lainnya disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam khatta khututan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggariskan sebuah garis, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggariskan sebuah garis lurus satu, kemudian wa khatta an yaminihi khattan wa an yasari khattan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggariskan garis ke kanan dua garis, dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ibnu Majah satu garis, yang ke kiri dua garis juga, bercabang. Jadi ada garis satu di tengah, ya, kemudian yang ke kanan dan yang ke kiri. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah yang tadi, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u, inilah jalanku, kata Allah, yang lurus, ikutilah yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, janganlah ikuti jalan-jalan yang menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya. Fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan bercerai-berai, berpecah. Makanya Al-Quran dan Rasulullah SAW mewajibkan umat Islam ini bersatu. Tidak ada makna perselisihan di antara mereka. Hak, hidayah, kebenaran dan petunjuk itu satu. Ya, hidayah itu satu, petunjuk itu satu. Tidak ada cabang-cabang. Ya, tidak ada perpecahan di sana. Barang siapa yang menyimpang dari jalan yang satu ini,
maka dia akan disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalannya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan menunjuki ya, barang siapa yang mengikuti ridwan, keridhaannya, subulas salam, jalan keselamatan. Jalan keselamatan dari jalan-jalan yang tersesat. Barang siapa yang mengikuti petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya Nabi Muhammad SAW, jalannya Nabi Muhammad SAW, dan juga jalannya para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, maka dia akan mendapatkan subulas salam, mendapatkan jalan yang keselamatan, yaitu jalan yang selamat dari berbagai macam kesesatan, jalan yang selamat dari api neraka, dari neraka jahanam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun kedustaan, ini jalan kebenaran, jalan yang hak, jalan yang ditempuh oleh para nabiyyin wa syuhada, para siddiqin wa syuhada wa salihin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang saleh. Itu jalan yang satu, jalan menuju ridwanullah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain menuju Allah, kata Ibnu Qayyim. Tidak ada jalan lain menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali dari jalan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk yang lebih patut untuk diikuti dalam segala aspek ya kehidupan kecuali dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah muamalah, masalah akidah, masalah akhlak, masalah suluk, masalah semuanya ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan comot-comot, bukan pilih-pilih. Kalau masalah akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah akidah dari para ahli filsafat misalnya, dari mutakallimin ahli filsafat, dari orang-orang Yunani misalnya, masya Allah. Jadi dia masih rancu pemahaman, masih banyak syubhatnya, masih belum satu jalannya. Sedangkan Islam jalannya itu satu. Wa ammal kadhibu fadurubun wa alwanu muta'addidah. Maka tadi disebutkan, adapun dusta itu jalannya, macamnya, warnanya itu macam-macam. Wa yata'addadu bita'addudi aghradihi. Macam-macamnya sesuai dengan tujuan-tujuannya masing-masing. Ya, tadi disebutkan yang pertama apa? Dusta untuk mencari muka, untuk menjilat, ya, cari muka untuk menjilat pemimpin pemerintah atau yang lainnya, atau untuk tipu muslihat. Padahal nyata-nyata itu adalah kedustaan. Kadhibul mutamallik namanya, ya, yaitu dusta yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keyakinan. Ini yang paling parah. Tadi sudah disebutkan contoh, ya, orang-orang yang tidak tahu malu, orang-orang yang tidak takut kepada Allah, berdusta atas nama Allah, berdusta atas umat ini, mengatakan ini alul bid'ah tapi dikatakan alus sunnah, ya, dianggap saudaranya, dianggap di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka adalah orang-orang yang merusak agama dari luar dan dari dalam. Mereka yang melakukan ifsad, kerusakan di muka bumi ini dengan banyak tragedi. Orang-orang Syiah itu sejak zaman turun temurun dari kurun ke kurun selalu membuat onar. Sejarahnya itu penuh dengan darah, pertumpahan darah. Sedangkan Ahlus Sunnah berlepas diri. Adapun orang-orang yang melemparkan dusta
melemparkan tuduhan-tuduhan dusta kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kaum salafiyin, dengan mengatakan ini adalah ajarannya radikal, semua didanai dari Arab Saudi dan seterusnya. Ini semuanya dusta. Memang kerjaan mereka itu berdusta. Agama mereka itu dusta. Lawang kalau bukan dusta, bukan beragama kata mereka. Ada namanya taqiyah. Taqiyah itu berwajah dua. Ketika mereka duduk dengan Ahlussunnah, mereka mengatakan kami baik, kami tidak mengkafirkan sahabat. Padahal akidah mereka mengatakan sahabat semuanya kafir, kecuali beberapa saja yang masih muslim, sepeninggal Nabi SAW. Dia sebutkan macam-macam. Dilihat dari sisi kesamaannya dan seterusnya. Taqiyah namanya, kedustaan. Sekarang mereka lagi menyerang kita, dan cara mereka menyerang kita lebih jahat lagi sekarang, dari dalam. Jadi ada orang-orang Ahlussunnah yang mereka kongsi, mereka rasuki dari dalam, mereka merasuk dari dalam, kemudian menuduhkan sendiri. Ahlussunnah nuduh ke Ahlussunnah sendiri. Orang Syiahnya sudah cuci tangan dia. Ini permainan mereka, ikhwah. Jadi kalau antum jeli apa yang terjadi di saat ini, lagi banyak macam dusta-dusta, tuduhan-tuduhan yang dusta, tidak lain gembongnya siapa? Kepalanya siapa? Otaknya siapa? Orang-orang Syiah. Mungkin mereka yang memang dalangnya, atau mereka lagi numpangin kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini banyak pengeboman terjadi. Kemudian disalahkan siapa? Ahlussunnah. Enggak pernah tuh orang Syiah di sini diusik, enggak pernah dikatakan ini. Padahal mereka sejarahnya luar biasa. Di tahun sekitar 1940 atau 36 tahun itulah. Itu ada sejarahnya orang-orang Syiah, Jamaah Iran, itu pengakuan dari pemimpin Iran sendiri, salah satu dari pemimpin orang Syiah sendiri. Jamaahnya itu dititipin, tasnya dimasukin bom, ada 100 bom di jamaahnya untuk ngebom acara ibadah haji saat ibadah haji tahun sekitar 36 sampai 40 tahun itu sekitar itu. Tapi ketahuan sama keamanan Saudi, bom itu disita. Bayangkan, mereka mau ngebom jamaah yang haji dengan cara warga sendiri jadi umpannya. Bayangkan, itu nyata, itu sejarah mencatat. Umpannya siapa? Warga. Mereka menghalalkan segala cara. Tapi ketahuan. Setelah ketahuan, tas-tas yang isi bom jamaah mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu dari mana ini bom. Memang dititipin sama pemerintahnya untuk bom mati semua itu. 100 tas yang dibawa jamaahnya. Mereka nggak paham. Tasnya disimpan, tasnya disita, yang isi bom. Orang jamaah Iran ini tetap dibiarkan untuk melaksanakan ibadah haji. Subhanallah. Kurang baik apa? Karena pemerintah paham yang melakukan adalah dari sananya, dari pemerintahnya, pengurusnya, bukan jamaah hajinya. Jadi diizinkan, tetap diizinkan sampai terakhir. Dan terus kejadian-kejadian sampai Saudi sudah sangat-sangat berang, sangat-sangat capek. Tutup semua jamaah dari Iran. Ngaco. Memang akidah mereka, salah satu akidah mereka ketika Arafah, ketika wukuf, ibadah wukuf buat mereka itu di padang Arafah adalah buang hajat. Buang hajat, Pak. Buang hajat banyak-banyak. Kalau bisa bikin onang. Itu yang dimaksud dengan wukuf mereka begitu. Iyalah, itulah Syiah. Sejarahnya sangat kelam, yang dulu juga pernah
mencuri Hajar Aswad selama 23 tahun. Ya, yaitu dari sekte Qaramithah. Sekte Qaramithah Bani Fatimiyah, ya, atau Ubaidillah di Mesir. Ya, itu sejarahnya kelam. Tapi saat ini mereka menggunakan senjata Ahlussunnah, yang berbaju Ahlussunnah, yang sudah kerasukan dengan uang-uangnya Syiah untuk menyerang Ahlussunnah. Dibenturin sama mereka, selesai. Harusnya kita paham permainan mereka. Nah, kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, wa kadhbul munafiq. Yang kedua adalah dusta kemunafikan. Orang munafik adalah pendusta. Mereka mengatakan, iya kami beriman, kami bersaksi bahwasanya Nabi adalah utusannya, tapi di dalam hatinya apa? Berdusta. Jadi dia mengatakan sesuai dengan kenyataan, tapi isi hatinya menyelisihi keyakinannya menyelisihi apa yang jadi kenyataan. Namanya dusta kemunafikan. Kadzbul munafik. Ya, wa minhu qaulu ta'ala idza ja'al munafiqun. Sebutkan dalam surah Al-Munafiqun. Ingat, ya, tentang kemunafikan ini Nabi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ada surat tentang orang-orang munafik. Satu surat yang dinamakan dengan Al-Munafiqun. Dalam ayat yang keempat Allah mengatakan idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepada engkau wahai Muhammad orang-orang yang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Betul. Dia mengatakan apa yang nyata sesuai dengan kenyataan. Allah adalah utusan, Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Namun di hati mereka Allah mengetahui wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah tahu engkau adalah utusannya, dan Allah juga mengetahui, menyaksikan bahwasanya orang-orang munafik mereka berdusta. Maka disebut dengan dusta kemunafikan. Ya. Dengan ucapan mereka nasyhadu innaka la rasulullah la fi qauli innahu rasulullah. Mereka mengatakan sungguhnya engkau adalah utusan Allah. Ya. Ini menyelisih apa yang menjadi keyakinan mereka. Mereka tidak mengimani orang-orang munafikun, ya, dari kalangan ahlul kitab yang mereka membenci Rasulullah SAW, ya, yang mereka datang ke kota Madinah, yang mereka yatadhahar, mereka senantiasa ya menunggu kedatangan Rasul Nabi yang terakhir, dan mereka yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka senantiasa mengatakan kami akan dimenangkan kelak, ya, atas kalian wahai orang-orang kafir. Orang kafir maksudnya orang-orang musyrikin yang enggak punya kitab, orang-orang musyrikin dari penduduk kota Madinah. Mereka kalau perang kemudian kalah, orang-orang Yahudi ini yang tinggal di sekitar kota Madinah mengatakan nanti suatu saat di akhir kami akan ada nabi di kami dan kami akan menang kalau sudah ada nabi. Itu gaya perangnya orang-orang Yahudi. Senantiasa apa? Mengandalkan nabinya. Ingat ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, mengajak Bani Israel berperang. Apa yang dikatakan oleh mereka? Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Orang-orang Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi mengatakan, "Hei Musa, kamu ajak kami perang, kamu aja sudah yang perang sama Tuhanmu.
kami duduk-duduk aja. Kamu pasti udah cukup, menang sudah. Ini gayanya orang-orang Yahudi, orang-orang pengecut. Jadi mereka kalau perang itu kalahan sebenarnya, kalahan, pengecut. Sehingga kalau kalah perang, mereka merajuk, ngambek, mengatakan nanti kami ada nabi. Nah, ternyata nabi yang diutus bukan dari orang Yahudi. Apa yang dijadi? Yang mana musuh mereka akhirnya banyak beriman kepada nabi ini, menjadi pengikut nabi ini. Mereka sakit hati, mangkel. Dulu berbangga-bangga akan muncul nabi terakhir, ya, yang akan turun kepadanya kitab suci lagi, yang menganggap mereka itu dari kalangan mereka. Ternyata bukan, ternyata dari bangsa Arab. Sakit hati, ya. Yang tidak kuat menjadi orang munafik. Yang kuat tetap perang sampai tumpahan darah. Yang nggak kuat sudah pura-pura aja lah, timang perang, cucuran darah, dimusuhin, adalah masuk aja lah, nikmatin aja lah. Tapi hatinya apa? Menyembunyikan kekafiran. Nah, kemudian yang ketiga, wa kadhibul ghabi, dusta yang pandir, berdusta tapi ya dengan cara kebodohan. Bima yukhaliful waqi' wa yutabiqul i'tiqad, yang menyelisih kebenaran dan sesuai dengan keyakinan. Wa huwa ayaqula fi syai'in ma laysa fihi li ghabaihi. Seorang mengatakan pada sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan karena kebodohan dia, karena kejahilan dia. Wa yaqulu matalan an ahlil kalam, dia mengatakan misal orang-orang ahlul kalam atau orang-orang liberal lah, innahum humul uqala, mereka katakan, oh ini loh para cendekiawan itu orang-orang liberal, ulama kita itu orang-orang liberal ini. Misal jelas-jelas orang liberal yang rusak kerjanya kan. Dia mengatakan, oh ulama-ulama itu yang sekarang adalah penerusnya adalah orang-orang liberal misal. Wa inna ahlul ilmi wal hikmah, mereka para ahli ilmi. Amma ahlus sunnah fahum aghbiya, kemudian mengatakan, oh adapun ahlus sunnah yang ngikutin sunnah, yang pakai jenggotan, sepanjang jenggotnya tambah panjang semakin goblok kata dia. Ini namanya dusta, tapi dusta cara goblok, cara pandil. Dari mana dia yang dapatkan ya definisi kaidah-kaidah seperti itu? Dari mana? Kalau bukan dari kepandirannya, kebodohannya, ya, dan seterusnya, ya. Fanaqul hadza ghabi, kata Ibnu Utsaimin mengatakan ini adalah kebodohan, kepandiran, ya, menyematkan Ahlussunnah sebagai orang-orang yang tersesat, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang radikal, kemudian menyebutkan orang-orang yang ahlul bid'ah, orang-orang liberal sebagai ahlul hikmah, ahlul ilmi dan seterusnya. Ini kepandiran, jelas-jelas tidak sesuai dengan kenyataan dan keyakinan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Fatawa Al-Hamawiyah, mensifati tentang dusta yang ketiga ini, faqala qala ba'dul aghbiya, kata beliau, berkata orang-orang pandir, tariqatus salaf aslam, jalannya salaf itu selamat, memang lebih selamat. Orang-orang pandir mereka mengatakan tariqatus salaf aslam, jalannya orang salafi. Jadi istilah salafi itu sudah dari zaman dahulu, bukan hal yang diada-ada, ya. Dari zamannya Ibnu Taimiyah, bahkan sebelumnya lagi dari Imam Al-Baihaqi dari abad keempat. Abad keempat sudah ada istilah Al-Baihaqi, ya, Ibnu Khuzaimah, ditulisi dalam biografi mereka As-Salafi. Bayangkan, ya, dari 1000 tahun yang lalu para ulama Ahlussunnah sudah menyematkan nama mereka di belakangnya As-Salafi. Maksudnya apa? Pengikut para salafus saleh di dalam akidah mereka, di dalam manhaj mereka.
di dalam agama, metode mereka dalam beragama. Jadi metode, bukan golongan, bukan kelompok, bukan sekte, bukan. Jadi kembali, orang-orang pandai di zaman Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, mengikuti jalan salaf itu lebih selamat memang. Dan banyak diikuti orang-orang sekarang. Wa tariqatil khalaf a'lam wa ahkam. Tapi mengikuti jalan atau manhajnya orang-orang khalaf. Orang-orang khalaf adalah orang-orang setelah ya kurun mufaddalah. Generasi yang utama, 3 generasi yang pertama. Setelahnya disebut dengan generasi khalaf. Atau juga yang dimasukkan generasi yang sudah menyimpang, sudah banyak kebid'ahan, sudah campur aduk. Mereka mengatakan jalannya salafi itu lebih selamat memang. Namun jalannya khalaf itu lebih berilmu dan lebih hikmah, kata mereka. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wa hadza ghabiyun." Ini adalah kepandiran dan kebodohan. Mana ada? Ya. Mana ada yang lebih selamat kemudian tidak lebih berilmu dari orang-orang yang tidak selamat? Tidak ada yang menjamin keselamatan orang-orang khalaf. Tidak ada yang menjamin keselamatan orang khalaf. Yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu orang-orang salaf. Khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat. Kemudian yang setelahnya tabi'in dan setelahnya tabi'ut tabi'in. Ini yang dijamin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih selamat. Kenapa? Karena tentu lebih berilmu. Adapun orang-orang sekatan, orang salaf tuh memang hebat. Ya. Tapi, nah ada tapinya ini. Sukanya itu tambah-tambahin. Ya. Tambah-tambahinnya enggak ngena. Kata Ibnu Taimiyah, hadza ghabi, ini kebodohan dan kepandiran. Kenapa? Dia mencela salaf. Dia meragukan tentang ilmunya orang-orang salaf. Ya, pendahulu umat ini, para salafus saleh. Nah, wa kadzalika man yushahidu sufiyah wa tasannu'uhum wa ibadatihim wa yaqul innahu min ahli shalah wa kemudian orang-orang yang memuji-muji orang-orang sufi mengatakan, wah, orang sufi itu ibadahnya begini, jos. Ya, innahu min ahli shalah, orang-orang yang soleh, ahlul wilayah, para wali-wali sudah. Kalau sudah jadi sufi, ya sudah tahanus, sudah ada ibadah-ibadah khusus ya yang dilakukan orang-orang sufi. Puasa 40 malam mutih misalnya. Nah, itu nanti bersih jiwanya. Jadi wali dia misalnya, seterusnya. Banyak wali-wali disebutkan dan seterusnya. Orang-orang sufi. Ini adalah dusta. Dari mana orang-orang sufi itu soleh? Dari mana? Tidak lain dan tidak bukan kesolehan itu, ketaatan itu dihasilkan dari ilmu, berdasarkan ilmu, berdasarkan petunjuk dari Rasul. Adapun orang-orang sufi jauh dari ilmu. Ya. Agama mereka bukan dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas taklid buta. Hanya ngikut saja. Tidak pernah dicerna dengan otak kepala mereka, ajaran mereka dan seterusnya. Ya. Kemudian banyak dalil-dalil ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah yang jelas-jelas datang dalilnya, baru mereka otak-atik lagi. Nama-nama sifat Allah banyak yang dihilangkan. Ya, mengatakan, oh tidak masuk di akal. Allah punya sifat ini, tidak masuk di akal. Allah punya sifat ini, dan seterusnya dan seterusnya. Memang nggak pakai akal mereka dalam beragama. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, fa tariqatuhum wahid. Jalan mereka itu satu, jalan shiratal mustaqim. Jelas ajarannya, jelas tuntunannya, jelas.
Sudah. Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada jalan lain memahami Al-Quran kecuali dengan tafsir para salafus saleh, dengan mufassirin, dengan ahli tafsir. Tidak mungkin seorang nyomot ayat kemudian menafsirkan sendiri, memahami sendiri, nggak mungkin. Di zaman ini nggak mungkin. Ya, di zaman para sahabat saja tidak semuanya mereka di saat itu paham betul, ya. Dan ada khilaf di antara mufassirin, ahli tafsir para sahabat. Suatu contoh. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkumpul ya dengan para pembesar para sahabat yang sudah sepuh-sepuh. Kemudian dihadirkan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas duduk juga, dipanggil. Sahabat-sahabat yang sudah senior mengatakan, "Wah, anak muda seumuran anak kita." Abdullah bin Abbas seumuran anak saya, kata sahabat yang lain. Kok hadir dalam majelis ya para pembesar sahabat ini? Sebagian agak ada yang meremehkan. Kemudian akhirnya ya di kesempatan lain diundang lagi Abdullah bin Abbas dan ditanyakan, ya, Umar bin Khattab pengen ngetes, pengen nguji dan pengen melihatkan tentang ya ilmunya khibru hadhil ummah, ulamanya umat ini, mufassirnya Al-Quran ini, ditampakkan di tengah para sahabat, para senior. Wahai Ibnu Abbas, apa yang kau ya pahami dari firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Sebelum dilempar kepada Abdullah bin Abbas untuk menafsirkan ayat ini, dilempar dulu kepada para sahabat, para senior. Apa yang kalian pahami tentang tafsir ayat ini? Sebagian mengatakan, oh nanti kalau sudah Fathu Mekah maka kita akan dimenangkan, pertolongan Allah akan menang pada pembukaan kota Mekah. Sebagian lain mengatakan saya nggak tahu. Sebagian lain dan tafsiran-tafsiran yang lain. Kemudian baru Umar bin Khattab mengatakan, bertanya kepada Abdullah bin Abbas yang masih muda, umurnya masih belasan tahun. Wahai Ibnu Abbas, apa tafsirannya tentang surat ini? Maka kata Ibnu Abbas, ini adalah surat yang menunjukkan bahwasanya umur Nabi itu sudah tidak lama lagi. Yang lain bengong. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, begitulah saya pahami juga dari Nabi. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Surat An-Nasr ini turun berkenaan dengan berakhirnya sudah mandat risalah wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian disitulah ditutup usia Nabi. Enggak semuanya paham. Jadi tafsir itu butuh pemahaman kepada para ulama. Dan begitu pula hadis. Di zaman ini tidak ada yang bisa memahami hadis langsung tanpa dengan tafsiran, syarah, pembahasan, penjelasan para ulama. Tidak ada yang bisa buka kitab Sahih Bukhari kemudian dia paham langsung, kemudian dia jelaskan. Tidak ada, kecuali dengan Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penjelasannya dalam penjelasan Sahih Bukhari. Di zaman ini tidak ada yang bisa membuka kitab Sahih Muslim kemudian dia bahas sendiri, dia tuangkan pemahaman sendiri tanpa ada penjelasan dari Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, dalam penjelasan kitab Syarah Imam Muslim. Jadi semuanya dikembalikan kepada para ulama. Inilah ilmunya salafus saleh. Baik, sedikit lagi silakan baca. Nah, lanjut. Matannya ya. Jangan menggerakkan kedua bibirmu dan jangan membuka mulutmu, melainkan untuk menunjukkan kata-kata yang benar-benar sesuai dengan perasaan hatimu, seperti rasa cinta dan benci, atau yang berhubungan dengan rasa yang nampak, yakni yang dapat kita rasakan dengan panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman,
sehingga engkau masuk daftar para pendusta. Cara untuk menjauhinya adalah apabila nafsu mengasuhmu untuk mengatakan sesuatu kebohongan, maka kalahkanlah ia dengan mengingat kemuliaan dan keluhuran nilai kejujuran. Juga buruknya dan kotornya kedustaan. Dan semua kebohongan itu pasti akan terbuka. Jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah dan jangan membuka peluang untuk menggunakan ungkapan-ungkapan hiasan selain pada hal-hal yang dibolehkan syariat. Wahai penuntut ilmu, berhati-hatilah, jangan engkau melampaui batas kejujuran dengan menggunakan ungkapan-ungkapan hiasan, lalu terjadi pada dusta. Tujuan yang paling tercela dari pelanggaran dusta adalah dusta dalam ilmu, hanya untuk bersaing dengan sesama. Atau menyiapkan nama besarnya ke sana nanti. Nah, ya, ini catatan penting, ya, jangan mudah berbohong, ya. Hendaknya seorang muslim, seorang penuntut ilmu bersungguh-sungguh untuk senantiasa berkata jujur. Jangan mudah untuk mengatakan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian tadi Syekh Bakar Abu Zaid juga berpesan, wahai para penuntut ilmu, jauhilah, hati-hatilah, waspadalah, ya, antamruqa minas sidqi, engkau lepas dari kejujuran, ilal ma'arid wal kadhib, kemudian untuk mudah mengatakan ungkapan-ungkapan yang penuh dengan kedustaan atau kiasan-kiasan yang mengandung dusta. Wa asma'u marami hadzal muruk kadhib fil ilmi, dan yang paling buruk dari, ya, penyimpangan dalam kedustaan ini adalah dusta di masalah keilmuan, ya, ngaku-ngaku menjadi orang yang berilmu, ya, padahal dia bukan ahlinya, karena pengen at-tanafus, ada perlombaan, ada saing-saingan di antara para penuntut ilmu terkadang, ya, mampu berkata dusta, ngomongnya, oh saya belajar sekian lama, padahal belajarnya cuma sebentar. Saya sudah belajar sana kemari, padahal cuma jalan-jalan doang. Katakan. Nggak ada jujurnya orang-orang seperti ini. Ya. Banyak talmi' yulamma, ya, kata Syekh Sulaiman, banyak kesesatan sekarang cuma, ya, karena sering diagung-agungkan orang itu. Sering dipromosikan, oh si fulan hebat, si fulan ini, keluaran ini, hafal ini, dan seterusnya. Padahal tidak seperti itu. Jadi banyak kedustaan gara-gara pengen, ya, naik pamornya. Ya. Dan banyak tokoh-tokoh kesesatan dijadikan, ya, panutan atau orang terkesima dengannya gara-gara dianggap orang yang cerdas. Padahal banyak bohongnya. Ya. Jadi cerdas dalam berbohong, suka nipu umat, suka nipu masyarakat. Tapi karena halus berbohongnya ini, banyak orang yang nggak paham, makanya orang terpukau dengan gayanya, kelihatan berilmu, padahal tidak punya ilmu. Ikhwah, ya, di mata Ahlussunnah sebanyak apapun ilmunya, kalau pemahaman akidahnya tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh, maka dia tidak dianggap berilmu. Percuma. Kalau dia menyimpang dalam masalah sisi akidah, maka sudah tidak dianggap berilmu. Kalau dia tergelincir dalam masalah-masalah akidah, mengikut ahlul ahwa dan ahlul bid'ah, maka bukan orang berilmu lagi. Ya. Jadi kata ulama, pokok kesesatan, ketergelinciran adalah ketika seorang tidak berkonsisten, konsekuen, berpegang teguh dengan jalannya salafus saleh, pemahaman salafus saleh. Saya pernah terpukau dengan seorang ulama muda di Maroko, luar biasa. Kalau sekali duduk, ya, yang disampaikan Muwatta Imam Malik. Saya dulu sering ngikutin dari 2008, 2009. Baru 2019-an kemarin saya lihat ternyata banyak kesalahan dalam masalah akidah. Banyak
dia ini mentakwil masalah hadis-hadis sifat, ayat-ayat sifat. Tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Saya coba chat dengan adminnya dan saya coba kasih masukan, tentu pakai bahasa Arab. Taunya saya di banned. Udah nggak bisa akses lagi. Saya katakan harusnya saya menyampaikan sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ini perkataan Imam Malik sendiri yang jadi imam kalian di Maroko. Ini perkataan ulama dan sesungguhnya saya sampaikan hujah-hujah itu dari para ustadz, saya konsultasi, rupanya ini jauh dari manhaj salafus saleh. Padahal luar biasa, hafal kitab Muwatta, hafal luar biasa, tapi akidahnya tidak dengan akidah salafus saleh. Dalam asma wa sifat menyimpang, sudah tinggalkan. Masih banyak ulama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi pokok kesesatan seorang itu apabila dia keluar dari pemahaman salafus saleh. Kalau sudah tidak konsisten dengan pemahaman salafus saleh, maka dia akan banyak syubhat, banyak kesalahan dalam memahami agama, terlebih dalam masalah akidah. Dan tidak banyak orang yang memahami tentang masalah ini. Tentu adalah orang-orang tertentu yang pernah belajar masalah pokok-pokok agama ini. Kelihatan orang, oh hebat banget, hadisnya bagus, gini-gini. Tapi dalam pokok-pokok agama kok menyimpang. Yang pokok saja menyimpang, maka tinggalkan. Ya. Kata iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kewajiban seorang an ta'rif qadra nafsik. Saya ringkas, seorang itu harus mengetahui tentang kapasitas dirinya. Wa la tanziluha atau tanzilaha fawqa manzilat. Jangan dia mengangkat dirinya lebih dari derajatnya. Ya, jangan suka ngangkat-ngangkat diri. Tsumma innal qawla fi masalidin akhtar ma yakun. Kemudian masalah perkara agama ini masalah yang sangat bahaya, enggak sembarangan orang ngomong. Li'annahu qaulun 'ala Allah bila ilm. Karena bahayanya apabila seorang berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Wala taqu ma laysa laka bi'ilm. Jangan engkau berbicara yang kamu tidak mengetahui ilmu. Cukup kalau enggak tahu, Allahu a'lam. Imam Malik didatangi sama orang yang jauh datang dari Yaman, jalan kaki sampai di kota Madinah, bertanya 40 pertanyaan. Ya, yang dijawab cuma 3. Yang lainnya Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Protes orang ini. Orang ini protes. Imam Malik, saya datang ini dari kaumku, pengen dapat pencerahan dari engkau, seorang imam besar. Kemudian kau cuma mengatakan Allahu a'lam semua dari sekian banyak pertanyaan, cuma 3 saja yang dijawab. Katakan kepada mereka bahwasanya Malik tidak tahu ilmunya. Selesai. Gampang, enggak usah repot, enggak usah dipaksakan. Kenapa? Karena imam-imam itu paham betul. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu itu bahaya. Apa firman Allah dalam masalah ini dalam surah Al-A'raf? Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya Allah mengharamkan kekejian yang dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Wal itsma wal baghi. Kemudian dosa dan kedurhakaan, penentangan bi ghairil haq, tentu bukan di atas kebenaran. Wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kemudian menyekutukan Allah yang tidak pernah Allah menurunkan sultan, dalilnya, burhannya, penjelasannya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berkata ke atas nama Allah apa yang kau tidak ketahui. Ya. Maka hati-hati dalam berbicara. Kalau tidak tahu mengatakan wallahu a'lam, selesai. Tidak ada yang bakal dia tanggung di pundaknya, yang dipikul di pundaknya. Nah, satu lagi, satu fakrah, satu paragraf lagi. Siapapun yang melakukan ketenaran di luar batas kemampuannya, hendaknya memahami bahwa tempat ada para ulama yang memiliki pandangan tajam
dan pena-pena yang akan mengkritik. Mereka akan menilai apakah perjalanannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga pada akhirnya engkau akan dipelajari bulat-bulat dalam artian: satu, hilangnya kepercayaan dari hati orang terhadapmu; dua, hilangnya ilmu dan orang tidak lagi menerimamu; dan engkau tidak dibenarkan walaupun engkau berkata jujur. Intinya, siapapun yang biasa menghiasi ucapannya, maka dia layak yang mematikan sihir. Dan malayuk lisahiru haitsu ata, dan tidak akan datang tukang sihir itu dari mana saja dia datang. Tayyib, barakallahu fikum. Ya. Pendusta ini temannya tukang sihir ya. Yang suka dusta itu sama dengan sahir, sama dengan penyihir. Maka orang yang suka dusta, suka berbohong itu tidak akan beruntung sebagaimana tukang sihir. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Kata Allah. Ya, tukang sihir itu tidak pernah akan beruntung. Naam. Barang siapa, kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, barang siapa yang suka ya dengan ketenaran, suka disanjung, suka dipuji lebih dari kedudukan aslinya, dari kapasitasnya, maka ketahuilah bahwasanya ada orang-orang yang tahu tentang hakikat dia, orang-orang yang labil mirsad, orang-orang yang ya yang jeli, orang-orang yang ya mengintai. Itu orang-orang yang berilmu, baik ya dengan tulisannya atau dengan penelitiannya. Maka ketahuan ini cuma pintar ngomong doang, ini gayanya doang, hakikatnya nggak ada, ketahuan ya. Maka kata Imam rahimani wa rahimakumullah, kerugian yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berdusta. Kata Syekh ada 3. Yang pertama adalah faqdu thiqatu minal qulub, hilangnya kepercayaan orang-orang kepadamu, ya hilang, orang enggak percaya lagi sama dia. Dhahabu ilmik, kemudian hilangnya ilmu darimu, ya. Wal inhisar al-qubul, dan berkurangnya penerimaan dari masyarakat. Kalau orang sudah banyak dusta, ngapain didengar lagi? Enggak ada orang yang menerima dia. Kemudian ketiga, lebih parah lagi, Allah tusaddaq walau sadaqta. Ya, dia tidak akan dipercaya sekalipun dia pernah jujur. Jujurnya dianggap dusta. Karena keseringan dustanya. Nah, Tayyib. Intinya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita ingat lagi ya tentang tujuan seorang menuntut ilmu adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ingat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ancaman orang-orang yang menuntut ilmu bukan mengharapkan wajah Allah, bukan ikhlas karena Allah, maka lam yajid arafal jannah. Dia tidak akan mendapatkan wanginya bau surga kelak pada hari kiamat. Kemudian dalam riwayat yang lain, man talaba al-ilma liwajari bihi al-ulama aw liyumari bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu nara. Rawahu at-Tirmidzi. Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk menebat ulama, maksudnya apa? Dia pengen dianggap ulama atau dia pengen diangkat. Oh, dia sudah setara ulama, bisa debat ulama, ya sudah hebat, bisa debat ulama, udah bisa debat ustadz, udah keren. Tujuannya itu, ilmunya cuma untuk debat saja. Dan merasa bangga dirinya kalau sudah bisa debat, berarti saya udah punya ada peningkatan ilmu. Wah, sudah bisa debat. Bukan itu ilmu dites, bukan dengan debat, ikhwah, tapi dengan diamalkan. Auliyumari bihi sufaha, atau untuk debat orang-orang bodoh, maksudnya menampakkan dirinya ini pintar. Ya.
Ada teman-temannya yang baru belajar, debat, ente belum paham ini debat semuanya. Liyasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau untuk mencari ketenaran agar manusia menyanjungnya, menganggapnya dan seterusnya. Kata Nabi SAW, adkhalahullahu nar, dia akan dimasukkan ke api neraka, wal iyadu billah. Dan ingat, pertama kali yang akan diseret ke api neraka, awwalu man tusa'ar bihi yaumal qiyamah, yang pertama kali diseret pada hari kiamat, dilemparkan ke api neraka, di antaranya adalah seorang yang belajar ilmu untuk dikatakan seorang alim. Maksudnya apa? Tujuannya untuk dialimkan saja, bukan untuk dirinya, tapi pengen jadi orang gitu, pengen jadi orang alim, pengen disebut sebagai orang alim. Itu pakal yang pertama kali diseret ke api. Dan tentu ini adalah nasihat bagi kita semua untuk senantiasa kembali mengingatkan diri kita ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu, dan jauhi akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang rendah, ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang rendah, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, atau berdusta kepada saudaranya, sekalipun maksudnya adalah tauriyah. Tauriyah itu bohong tapi nggak nampak. Misalnya seorang mengatakan, ente ketemu nggak sama si Muhammad atau sama si Ali? Enggak. Kamu lihat Ali enggak? Enggak. Dia mengatakan enggak, padahal tadi barusan jalan sama Ali. Maksudnya dia mengatakan enggak, sekarang saya enggak lihat Ali, tapi tadi barusan. Padahal yang bertanya maksudnya lagi nyari Ali ini di mana? Padahal dia tadi barusan jalan sama Ali. Atau yang lainnya, dia orangnya nggak suka repot sehingga banyak bohong lah, pokoknya mengatakan saya nggak tahu. Dimintain tolong susah, dimintain ini susah. Bilangnya sibuk, so sibuk lah pokoknya. Memang sibuk, semuanya sibuk. Tapi ingat, sisihkan waktu Anda untuk kebaikan, untuk memberikan manfaat kepada manusia. Dan katakan pada diri Anda, yang butuh itu saya, bukan orang-orang itu butuh kepada saya. Justru saya butuh, terpanggil untuk ikut dalam kebaikan, memberikan sumbangsi untuk kebaikan. Bukan mereka yang butuh, bukan agama yang butuh kepada kita, tidak. Kalaupun kita bukan orang-orang yang menolak agama, Allah akan jadikan orang lain sebagai penolong agama kita, agama Allah, bukan kita. Jadi yang butuh siapa? Kepada agama ini kita. Bukan kita nunggu dulu dipanggil, diajak baru kita gerak. Jangan, ini mental tempe namanya. Kita harus tergerak. Kita yang butuh sama agama ini. Kita harus semangat ketika menjadi orang-orang yang memberikan kebaikan untuk sampainya agama ini kepada banyak masyarakat. Bukannya harus digerakin, harus diinin baru. Ada juga yang malas-malasan ya. Ya akhi, syukur ketika antum itu bisa memberikan sumbangsi tenaga, pikiran, harta antum untuk ini. Menunjukkan apa? Antum sedang diberikan kesempatan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Kemudian menjadikan waktu antum, harta antum, pikiran antum, ilmu antum bermanfaat dan berkah. Ketimbang antum nggak ikut-ikut. Jadi yang butuh adalah kita. Bukan agama. Agama ini butuh amat tidak. Kalaupun ente nggak jadi apa-apa, nggak mau ngurusin ini, ada orang lain yang Allah akan pilihkan lebih baik dari Anda. Ayo kira-kira bagaimana? Mau balapan atau mau santai-santai? Tentu kita. Apa yang saya punya, apa yang saya miliki, apa yang bisa saya berikan, semangat. Bukan harus dikeret dulu, harus di ini. Kalau antum nggak siap, ya sudah, ada yang lain, ada banyak, masih banyak. Makhluk di dunia ini, bukan cuma kita doang, banyak. Dan banyak cara Allah itu memenangkan agama ini. Selesai. Jadi yang butuh adalah diri kita kepada agama ini. Semangat kita untuk memberikan manfaat. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini saya sampaikan. Nah, barangkali ada yang ingin bertanya, falyatafaddal.
soal. Yang mau bertanya langsung silakan, ada mic. Ada pertanyaan barangkali bisa dijawab. Pertama adalah, Ustaz, bagaimana kita di lingkungan ikhwan untuk menjaga ukhuwah yang tentram? Nah, ya, untuk menjaga ukhuwah ya di antara sesama kaum muslimin, ya, sesama ikhwan dalam sebuah komplek, lingkungan, kampung, desa. Yang pertama, kedepankan husnudzon. Kedepankan apa? Husnudzon, yaitu berbaik sangka. Ya, setiap kita memiliki banyak kekurangan tentunya, maka saling berlapang dada ketika ada kekurangan, kesalahan di antara kita di dalam bermuamalah, maka kedepankan husnudzon, saling berbaik. Wal hubbu fillah, yang kedua adalah cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Hubbu fillah, ya, dikedepankan apabila seorang para ikhwah, seluruh komplek, masyarakat saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan senantiasa menjaga ukhuwah, senantiasa menjaga ukhuwah di tengah-tengah mereka. Ya, kemudian yang ketiga, senantiasa perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rusaknya hubungan kita dengan manusia itu gara-gara rusaknya hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Ya, sebagaimana katakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi ketika ada masalah, ada salah, yang pertama kali jangan salahkan orang, salahkan diri Anda. Introspeksi diri Anda. Pasti ada yang tidak beres antara Anda dengan Allah. Baik itu dalam muamalah, baik itu di dalam ibadah, maupun dalam masalah-masalah yang lain. Ya, lihat, introspeksi. Jangan mudah untuk menyalahkan orang. Kemudian terakhir, banyak-banyak bersabar. Ya, kadang orang itu kalau nggak diuji pada keluarganya, dia diuji dengan saudara. Kalau nggak diuji dengan saudara, dia diuji dengan orang tuanya. Kalau nggak diuji dengan orang tuanya, dia diuji dengan anaknya. Kalau nggak diuji dari anaknya, diuji dengan tetangganya. Dan seterusnya, ujian itu datang dari mana? Ya, jangan anggap Anda itu hidup dunia tanpa ujian, nggak mau diuji. Kemudian ketika diuji tidak bersabar, maka tidak bersabar. Ingat kisahnya Al-Hasan Al-Basri. Beliau hidup bertentangan dengan seorang Yahudi 11 tahun rumahnya itu kebanjiran gara-gara bocor. Ya, ini talangnya orang Yahudi, rumahnya itu masuk ke rumahnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Selama berapa tahun? 11 tahun.
Tetangganya setelah 11 tahun baru tahu ketika datang masuk ke rumahnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Masuk rumah, ini air dari mana? Banjir dari mana? Dari rumah katanya. Sejak kapan? Sejak 11 tahun yang lalu. Subhanallah. Bersama. Dengan itu apa? Orang Yahudi ini tetangganya masuk Islam. Luar biasa dengan akhlaknya Al-Imam. Orang didolimi tidak berpikir, tidak mau. Imam Hasan Al-Basri menghibur, ya, pelipur dosa, ya. Kita dapat ujian apa? Dosa kita dia. Apa lagi? Kadang para salafus saleh kadang kalau sakit sengaja nggak datang ke tabib, ke dokter. Kenapa? Nikmatin sakit, lagi dikurangi dosanya. Begitu juga para ini, ya. Jadi bersama ujian itu datang dari Allah. Jadi hendaknya jagalah Allah. Kemudian sering-sering untuk banyak berkomunikasi. Itu berbagai tips dari Allah SWT, ya. Dan tentunya harus punya, ya, semangat untuk belajar agama, ya, harus semangat untuk belajar agama. Ini terus ilmunya, insyaallah. Semakin banyak antum bermajlis ilmu begini kan semakin banyak tahu tentang riwayat orang-orang saleh, orang-orang salaf dahulu, ya. Menjadikan kita semakin apa? Untuk lebih bisa bersabar. Oh, ternyata begini kan. Nah, bagaimana cara orang yang diuji dengan harta haram? Harta haram mudah, tinggalkan, selesai. Ya, untuk bisa membebaskan diri dan bertobat kepada Allah. Ya. Kalau Anda diuji dengan harta haram, caranya sangat-sangat mudah. Tinggalkan harta haram itu. Pisahkan dari yang halal. Ya. Kenapa? Allah akan mencukupi hambanya dengan yang halal saja. Dengan Anda mencukupi dengan harta yang halal itu cukup untuk Anda hidup sampai mati Anda. Betul? Gak usah tambah-tambahin pakai yang halal. Cukup pakai yang halal, Anda dijamin hidup sampai batas usia Anda. Gak bakal lebih. Dan kemudian sekalipun Anda tambah dengan yang haram harta Anda, tidak akan tambah umur Anda. Tidak akan bertambah jatah rezeki Anda, tidak akan bertambah. Yang ada malah berkurang berkah umur Anda. Ingat. Ya, cukup dengan yang halal kita bisa hidup. Enggak usah tambah-tambah pakai yang halal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu lahmin nabata min suhdin fannaru aula bihi." Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, tempatnya kelak di mana? Di api neraka. Setiap yang haram kita konsumsi, setiap yang haram kita berikan kepada istri dan anak-anak kita, itu tempatnya di mana? Di neraka. Jadi mudah sekali. Tinggal. Dan Allah jadikan yang haram itu mudah ditinggalkan. Berbeda dengan kewajiban. Kewajiban kita berjuang. Memang harus sabar. Bersabar itu diantaranya adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah. Taat, sabar gitu. Banyak perintah-perintah Allah. Kita harus bersabar. Kemudian sabar ala maharimillah. Bersabar atas ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Namun yang haram itu mudah ditinggalkan. Ya, kemudian bertaubat. Dan jangan untuk mengulangi itu. Adakah kebohongan yang dibolehkan dalam Islam? Tidak ada. Ya, makna bohong secara umum tidak boleh dalam Islam. Nah, dan bagaimana hukumnya berbohong untuk menyelamatkan orang lain? Kecuali ada maslahat. Jadi ulama menjelaskan bohong kecuali ada masalah, itu pun bukan bohong sebenarnya. Namanya tauriyah. Orang untuk mendamaikan antara suami istri bohong. Ada masalah. Ya, bilang ke istrinya, suami itu udah minta maaf, itu betul-betul pengen minta maaf. Kamu harus terbuka. Padahal belum minta maaf. Ya, sudah 5 kali sama anti, suami anti. Ya, suami anti. Kemudian bilang lagi ke suaminya, antum tuh istri antum tuh sudah ini lagi
lagi ada masalah, pecah. Ya sampai mungkin bisa raja atau pindah rumah dan seterusnya. Jadi ada bohong ya, tapi ada maslahat untuk mendamaikan antara suami istri atau mendamaikan antara dua saudara. Ya, maka ada masalah. Atau dalam peperangan, ya al-harbu khida', kata Nabi. Perang itu tipu muslihat, bohong-bohong. Ya kan? Kelihatannya banyak padahal sedikit. Kelihatannya lari ke kanan pada ke kiri dan seterusnya. Itu kan bohong. Kalau jujur-jujur amat gimana? Nggak ada taktik perang. Kalau ada masalah. Tapi asalnya adalah haram. Ya, bisa itu apa? Yahdi ila al-fujur, membawa kepada kejahatan. Wa yahdi ila nar, al-fujur yahdi ila nar. Kemudian kejahatan membawa kepada api neraka. Ini dalil bahwasanya dusta itu haram, kecuali ada maslahat, itu pun dalam masalah tauhid. Nah, jadi tidak ada dusta. Apakah Bang Khawarij dan Syiah sama dalam akidah? Khawarij dan Syiah apakah sama dalam akidah dan agama? Berbeda. Apa benar Khawarij dan Syiah adalah sekte sesat pertama? Nah, sekte pertama yang sesat, ya, yang pertama kali muncul adalah sekte Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian tidak lama muncul sekte Syiah. Ya, jadi dua sekte ini adalah dua sekte pertama ada. Baru zamannya Abu Abbas, Ibnu Mas'ud, ada Qadariyah dan seterusnya. Ya, tapi ini gembong sekte yang pertama yang sesatan itu, yang pertama muncul di dalam Islam adalah Khawarij pertama. Ya, kalau dalam pelajaran dirasah firaq wal adyan, kalau sebutkan bahwasanya pertama kali adalah ketika orang-orang keluar dari ketaatan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mereka diperangi oleh Ali bin Thalib, ya, di Nahrawan, ya, dan mereka semua dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Ada sekitar 4.000 yang terbunuh, ya, dan sudah disinyalir oleh Nabi SAW. Orang-orang tersebut ada sebagian yang tangannya, ya, dari yang terbunuh itu ada orang yang tangannya memiliki daging yang tumbuh. Kemudian disuruh sama Ali bin Abi Thalib untuk mencari orang ini, adakah dari yang terbunuh itu yang tangannya memiliki daging yang tumbuh. Kemudian ditemukan. Ali bin Abi Thalib bersyukur karena itu adalah memang pasukan yang orang-orang yang memang diperintahkan oleh Nabi untuk diperangi. Ya, mereka adalah dari kalangan orang Khawarij. Bahkan Khawarij ini munculnya awalnya cikal bakalnya dari sejak zaman Nabi SAW, namanya Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah dari Bani Tamim, yang ketika pembagian harta perang, rampasan perang, dia mencekik leher Nabi SAW sampai terbengkak lehernya, saking kuatnya. Cekik Nabi SAW dan mengatakan, "I'dil ya Muhammad, Muhammad adil." La haula wala quwwata. Ya, jadi tuntunan mereka dari dulu itu minta keadilan. Wahai Muhammad, adil. Kata Nabi Muhammad, santai saja. Malam ya'dil tidak aku adil. Siapa yang adil kalau aku enggak adil? Siapa lagi yang bisa adil kalau aku dianggap bisa adil? Ya. Kemudian Umar sudah mengurus pedangnya. Da'ni adil unuqaw hadzal munafiq. Nabi, ya, biarkan aku penggal leher orang munafik ini. Kata Nabi SAW, jangan bunuh dia. Nanti banyak orang yang mengatakan, oh Muhammad bunuh saudaranya, membunuh sahabatnya sendiri, membunuh umatnya sendiri. Orang-orang pada takut masuk Islam, jadi dibiarkan sama Islam. Takut karena fitnah. Nah, jadi cikal bakal Dzulkhuwaisirah, maka di zaman Ali bin Abi Thalib, ya, berkembang, akhirnya mereka menentang. Kemudian sekte Syiah juga di zaman Ali bin Abi Thalib, ya, ketika di peperangan perang Siffin atau perang Jamal, ya, kemudian sebagian menuhankan Ali bin Abi Thalib. Mereka orang-orang yang terlalu berlebihan hulu kepada
Ali bin Abi Thalib sampai menuankan Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib membakar mereka hidup-hidup. Ya, kenapa? Karena menganggap Ali adalah Tuhan. Ya, maka cara mengadab mereka bukan enak, cuma dipenggal, dibakar. Karena mereka kejahatannya melampaui batas, kekufurannya melampaui batas. Allah. Di tempat kerja terkadang kita diperintahkan untuk menutupi atau berbohong. Apa yang harus kita lakukan jika kita ikuti berdasarkan kita? Jika tidak diikuti, pelajaran kita yang jadi ancaman. Ya, akhi, aku khawatir amat sama istri. Kalau antum kerja di tempat-tempat yang banyak kedustaan, kebohongan, kemudian antum ya diajak bohong dan tidak bisa menghindar. Kalau antum bisa selamat, alhamdulillah. Kalau antum nggak bisa kecuali bohong juga, tinggalkan pekerjaan itu. Masih banyak rezeki, masih banyak tempat lain. Tentu dengan pertimbangan. Kalau antum bisa menghindarkan kebohongan itu, selesai. Karena nggak mau, karena mau yang lurus-lurus saja, yang jujur. Kalau kemudian diancam, mau dipecat silakan pecat saya, dan saya ya masih dijamin di sini sama Allah. Man taraka lillah awadallahu khairan min. Kalau siapa meninggal sesuatu karena Allah, Allah akan ganti lebih baik dari itu. Lebih baik maksudnya apa? Ya lebih baik hartanya, lebih berkah, ya hasilnya, lebih tenang ibadahnya, lebih tenang dia. Itu yang lebih baik. Ya. Allah SWT, ini yang saya jawab. Tidak boleh saya maaf, benar dari Allah. Kesalahan dari saya dan syaitan sampai saya bersuci. Kita tutup akhir kalam. Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.